Halo teman-teman. Kali ini saya mau bahas ya gimana sih caranya ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, ke Bandara Soekarno-Hatta itu biasanya ada beberapa cara. Yang pertama naik mobil. Ini kayak saya nih. Ini habis lewat jalan tol nih. Biasanya kalau naik mobil itu kalau ke bandara biasanya pakai jalan tol ya. Jadi kalau yang pakai jalan biasa itu jarang. Soalnya muter-muter, jadi paling enak jalan tol. Oke, terus yang kedua itu adalah pakai bis, yaitu bis Damri. Nah, biasanya bis Damri ini ada di tempat-tempat seperti di terminal. Jadi contohnya itu di Rawamangun, ada di Pasar Minggu, terus ada juga di Stasiun Gambir, Kemayoran. Jadi untuk bis Damri ini lumayan cukup banyak ya tempatnya ya. Yang ketiga itu adalah kereta bandara. Nah, untuk kereta bandara ini itu biasanya cuman ada di Manggarai, terus stasiun Manggarai sama stasiun BNI City. Nah, kalau untuk bis Damri sendiri itu tarifnya itu antara, jadi tergantung ya. Kalau dari Rawamangun umpama ada itu kalau nggak salah, seingat saya itu 40 atau 45 ya, saya lupa. Jadi kalau dari Pasar Minggu itu juga sekitar segitu. Tapi ada juga yang bis Damri yang dari Bogor itu tarifnya pasti lebih mahal ya. Tapi kalau Damri ini enaknya di mana aja ada. Jadi yang untuk dari Bogor ada, kemudian juga dari Depok ada. Kalau Damri ini lebih fleksibel. Nah, tapi tarifnya ya tergantung jaraknya ya, maksudnya jauhnya sama terminalnya. Terus kalau saya ini pakai mobil ya, jadi via tol. Kemudian untuk tarifnya, tarif tolnya sendiri itu kalau untuk dalam kota kita masuknya 10.500. Terus tol bandara itu tol Cengkareng ya, itu 8.000. Nah, itu kalau dari dalam kota ya teman-teman ya. Kemudian kalau seumpama untuk kereta bandara itu dari Manggarai itu 30.000 teman-teman. Jadi kalau untuk yang pengen enak coba sensasi baru itu kereta bandara teman-teman. Itu asik lah. Cuma ya itu harus ke Manggarai dulu. Nah, kalau pengen yang tempatnya banyak, maksudnya fleksibel, nggak harus ke stasiun Manggarai, itu ya Damri teman-teman kalau mau naik angkutan umum. Jadi Damri itu di mana-mana bisa dibilang ada ya, di semua tempat di daerah Jabodetabek ini ada, dari Bekasi juga ada. Nah itu, tapi kalau Damri itu juga jadwalnya mungkin tiap jam ya, jadi tiap jam ada. Dan nanti kalau untuk Damri teman-teman itu jadi di drop nanti mungkin kayak ke terminal 3 dulu, terus habis itu Damrinya muter ke terminal 1, ke terminal 2. Nah seperti itu. Nah kalau ini ceritanya saya mau ke terminal 3 nih, ke terminal 3 sekaligus mau parkir juga. Nah jadi kalau bawa kendaraan pribadi teman-teman, kalau mau ke bandara kita cuman kalau nganter ya teman-teman ya, kalau nganter itu cuman drop off berarti. Jadi kalau drop off nggak boleh parkir. Jadi kalau drop off itu nggak boleh parkir, cuman ya ngedrop doang. Habis itu sudah nggak boleh lama-lama di situ. Kalau mau parkir ya bayar. Tapi kalau jemput teman-teman, itu kalau nganter ya, kalau jemput itu harus parkir teman-teman. Jadi harus masuk area parkir, jadi parkir di situ. Kalaupun nggak parkir juga kayak cuman pick up doang juga tetap aja harus bayar parkiran teman-teman, 5.000. Jadi untuk tarifnya kalau untuk yang ini ya terminal 3 ini ya itu 5.000 sekali dalam waktu 4 jam teman-teman. Jadi kalau selama 4 jam itu tarifnya 5.000. Nah sejam per jam berikutnya itu tarifnya 10.000 teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman mau parkir di bandara harian, kalau 4 jam pertama itu 5.000 doang, murah. Tapi setiap jam berikutnya nambahnya 10.000 teman-teman. Wah. Jadi kalau teman-teman mau parkir inap
mau nginep nih parkirnya, itu kalau bisa di tempat parkir inap aja teman-teman, lebih murah. Kalau di Terminal 3 ini itu di kedatangan internasional ya teman-teman ya. Nah, ini kita sekarang ini di area keberangkatan ya teman-teman ya. Jadi ini area keberangkatan. Jadi di sini cuma drop off doang nih kalau untuk ini. Nah, nanti juga di drop off di sini kalau pakai bis Damri ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau pakai kereta bandara juga ada kok itunya. Jadi naik turunnya saya nggak tahu ya kalau untuk bandara ya. Tapi nanti ada kereta juga. Jadi dari Terminal 1, 2, 3 itu ada kereta juga teman-teman, muter-muter. Jadi kayak shuttle lah. Itu ada juga teman-teman. Nah, ini kalau saya posisinya sekarang mau menjemput teman-teman. Jadi harus ke parkiran lah istilahnya. Jadi harus parkir dulu teman-teman nih kalau untuk mau jemput. Kalau untuk Terminal 3 parkirnya semua terminal ya teman-teman ya, itu pakai e-money. Jadi harus ngetap dulu. Jadi nanti kalau kita parkir itu ngetap dulu teman-teman. Dan tarifnya itu tadi 5.000 per 4 jam. Per jam berikutnya 10.000. Jadi di sini petunjuknya jelas ya teman-teman ya. Gedung parkirnya itu jelas petunjuknya. Jadi tinggal lihat petunjuknya aja. Nah, di situ itu banyak bis Damri juga. Jadi kalau teman-teman mau dari Bandara Soekarno-Hatta nih mau ke daerah Jakarta itu bisa naik Damri. Jadi enak juga sih. Lebih terjangkau ya daripada naik angkutan pribadi ya mungkin teman-teman ya. Kalau angkutan pribadi memang lebih fleksibel, tapi kalau untuk pengen angkutan umum Damri itu biasanya pilihan saya juga sih, lebih enak, tarifnya juga sekali. Nah ini ya teman-teman ya, kita mau ke gedung parkir. Nah kalau ke tempat parkir, jadi parkiran untuk Terminal 3 yang domestik itu ada gedung parkir sama parkir lapangan lah istilahnya. Nah ini ya teman-teman ya, di sini harus nge-tap e-money. Oke. Nah ini parkirnya ya, tempat parkirnya ya teman-teman ya. Kita parkir dulu, cari parkir. Jadi ini yang parkir lapangannya teman-teman. Ini tempat parkir lapangannya. Ya bukan lapangan sih ya, tempat parkir. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Kalau mau ke bandara itu bisa via 3 secara umum ya. Jadi pakai kendaraan pribadi, pakai Damri, dan juga pakai kereta bandara. Oke teman-teman, itu aja tips singkat kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.